Alkisah, sebelum Raden Indrareja diangkat sebagai bupati di Bandung, suatu ketika beliau sempat melakukan perjalanan yang cukup jauh, yaitu dari Subang menuju Karapyak atau ibu kota kawasan Bandung waktu itu. Beliau berjalan menyusuri hutan dengan ditemani oleh sejumlah pengawalnya. Adapun maksud dari perjalanan yang sempat ditempuhnya hingga berhari-hari itu tidak lain karena Raden Indrareja hendak memenuhi panggilan kakaknya, Raden Wiranatakusuma I yang telah menjabat sebagai bupati. Karena perjalanannya yang sangat jauh dan hanya dilakukan dengan cara berjalan kaki itu, maka pada saat mereka telah merasakan lelah atau bila mana waktu malam mulai datang, mereka pun segera akan mencari tempat untuk beristirahat dan mendirikan semacam tenda untuk bermalamnya. Dan bila mana rasa lelah ataupun waktu malamnya itu telah berlalu, maka mereka pun akan segera melanjutkan perjalanannya kembali. Sehingga karena hari yang mulai menjelang malam, maka untuk kesekian kalinya Raden Indrareja pun sempat memerintahkan kepada segenap pengikutnya untuk kembali mencari tempat untuk beristirahatnya itu, yaitu tatkala perjalanannya itu sudah tidak terlalu jauh dari lokasi yang hendak ditujunya. Dan sebagaimana hal yang biasa dilakukan oleh Raden Indrareja, manakala mereka hendak melakukan istirahat di lokasi yang telah dipilihnya itu, adalah beliau selalu menancapkan sebuah tongkat pusakanya. Di mana hal itu tidak lain dimaksudkan sebagai upaya untuk melindungi diri dan segenap rombongannya itu dari kemungkinan adanya serangan ataupun bahaya, baik itu yang asalnya dari manusia ataupun hewan-hewan liar yang buas. Karena konon tongkat yang dimiliki oleh Raden Indrareja itu memiliki hodam pelindung dan penjaga keselamatan yang sangat sakti. Dan bila mana mereka hendak meneruskan perjalanan, maka tongkat itu pun akan pula segera dicabutnya kembali. Namun entah kenapa, pada saat mereka selesai menikmati waktu malam atau beristirahatnya, setelah beberapa ratus meter mereka berjalan, tiba-tiba saja Raden Indrareja sempat menghentikan langkahnya. Di mana hal itu terjadi karena beliau baru tersadar jika tongkat pusaka yang ia tancapkan di dekat tempat peristirahatannya itu belum diambilnya kembali. Sehingga dengan segera mereka pun kembali menuju lokasi bekas tempat beristirahatnya itu. Dan benar saja, ternyata tongkat pusaka milik Raden Indrareja itu masih tertancap.
Namun sebuah peristiwa yang sungguh anehnya pun malah sempat pula terjadi, yakni karena pada saat Raden Indrareja itu mencabut tongkatnya, tiba-tiba saja dari lubang bekas tongkatnya itu malah keluar semburan air yang cukup banyak, sehingga dalam sekejap kawasan sekitarannya itu pun menjadi tergenang. Hingga demi mengantisipasi agar semburan air itu tidak membuat kawasan tersebut menjadi banjir, Raden Indrareja pun akhirnya sempat memerintahkan kepada segenap pengawalnya itu untuk menggali lubang sumber air tersebut, sehingga akhirnya pun menjadi berwujudkan sebuah sumur. Dan oleh karena sangat unik dan segarnya rasa air yang berasal dari sumur tersebut, maka untuk beberapa hari lamanya Raden Indrareja pun sempat mengurungkan niatnya, yakni beliau memutuskan diri untuk beristirahat lebih lama di tempat tersebut. Serta oleh karena sangat unik dan ajaibnya air sumur tersebut, maka dengan secara spontan Raden Indrareja pun sempat menamakan sumur tersebut dengan nama Sumur Bandung. Dan kini keberadaan Sumur Bandung tersebut masih ada. Bahkan telah pula dijadikan sebagai ikon dari perjalanan sejarah berdirinya kota tersebut. Itu karena lokasi adanya Sumur Bandung ini adalah berada persis di titik bagian dari pusat kota yang berjuluk Paris Panjapa tersebut, yakni berada di sekitaran Taman Alun-Alun, atau lebih tepatnya di sisi sebelah barat aliran Sungai Cikapundung yang alirannya melintas di bagian Jalan Asia Afrika yang menjadi pusatnya kota kembang tersebut. Namun selain memiliki nilai sejarah, karena lokasi adanya sumur tersebut tidak lain adalah yang juga menjadi cikal bakal dipilihnya lokasi tersebut sebagai titik dipindahkannya ibu kota tatkala Raden Indrareja telah diangkat sebagai bupati menggantikan kakaknya itu. Bahkan tatkala Herman Willem Denles pada tahun 1808 tengah merencanakan pembuatan jalan raya pos lintas Pulau Jawanya, beliau pun sempat pula membuat alur jalan rayanya itu ke kawasan dekat adanya sumur tersebut. Sebagaimana cerita-cerita yang beredarnya bahwa konon keberadaan Sumur Bandung ini pun kini sempat pula dikenali sebagai sumur yang keramat.